Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian keempat. Menurutmu bagaimana balas Gajah Enggon? Mahapati Gajah Mada tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia justru mengukur betapa tua usia Kyai Pawagal. Kyai Pawagal berumur panjang sebagaimana Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri memperoleh karunia usia yang sedemikian panjang. Ibu Suri Rajapatni Gayatri meninggal tahun 1350. Baru 7 tahun yang lalu. Sementara itu, kakek mertua Gajah Enggon yang terlahir beberapa tahun lebih dulu dari mendiang Ibu Suri Gayatri hingga kini masih hidup. Kenapa bukan kau yang mewarisi? Gajah Mada memecah keheningan. Pertanyaan itu amat menyentuh permukaan hati Kanuruhan Gajah Enggon. Sepasang burung hantu entah mengapa bertengger berdampingan di sebuah dahan. Boleh jadi pasangan burung hantu itu sedang mengamati apa yang akan terjadi pada Kyai Pawagal. Maka percakapan antara Gajah Mada dan Gajah Enggon itu mereka simak dengan baik. Tidak satu kalimat pun tercecer. Aku mewarisi kemampuan itu? Tanya Gajah Enggon. Gajah Mada tidak mengangguk, namun ia memandang sahabatnya itu dengan amat tajam. Gajah Enggon menggeleng lemah. Kenapa? Gajah Mada mengejar. Senyum yang mengembang di sudut bibir Gajah Enggon adalah senyum yang aneh. Aku tak mampu membayangkan harus mengulangi apa yang dialami kakek mertuaku sekarang ini, ucap Gajah Enggon. Kalaupun aku bersedia, aku tak tahu bagaimana caranya, jawab Gajah Enggon. Keadaan kembali hening. Baik Mahapati Gajah Mada yang juga disebut Sang Maha Menteri Mukya Rakean Mapatimpu Mada maupun Kanuruhan Gajah Enggon sama-sama bagai kehilangan mulutnya dan tinggal gigi-giginya. Masing-masing membiarkan angin dingin yang berhembus dari laut menggerayangi tubuhnya. Masing-masing membiarkan otak berputar bagai pusaran cakra manggilingan. Namun keadaan itu tidak berlangsung lama. Bagaimana kalau aku tawarkan itu untukmu? Tanya Gajah Enggon. Gajah Mada yang sedang memandang kerlap-kerip lampu nelayan berbalik. Akan tetapi, Mahapati Gajah Mada tidak segera menjawab tawaran Gajah Enggon tersebut. Pertanyaan yang dilontarkan sejawatnya itu melemparkannya ke gumpalan kenangan yang terjadi menjelang kematian Ibu Suri Gayatri. Juga peristiwa yang terjadi 2 tahun sebelum itu. Menjelang Ibu Suri Gayatri tutup mata untuk selamanya, orang semajapahit bagai tersihir oleh kantuk yang luar biasa. Kantuk itu membuat semua orang tidur. Ibu Suri Rajapatni serasa telah mengecoh mereka sehingga tak seorang pun yang tersadar. Tepat tengah malam itu, Ibu Suri telah tiada. Hanya Gajah Mada seorang yang tahu peristiwa itu, dan hanya Gajah Mada seorang yang mengambil langkah untuk mendampingi Ibu Suri Rajapatni ketika mengambil tarikan nafas pamungkasnya. Sementara itu, 2 tahun sebelum itu, nun jauh di Keta, di atas pembaringan reot di sebuah rumah yang sederhana, Gajah Mada membimbing Kyai Wirota Wirogati untuk keadaan yang sama. Mirip dengan Kyai Pawagal, Kyai Wirota Wirogati juga mengalami kesulitan melintasi pintu gerbang kematian karena dalam dirinya ada sesuatu yang menumpang hidup dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Sesungguhnya Ibu Suri Gayatri memiliki kemungkinan keadaan yang sama, akan tetapi tidak menjadi masalah bagi perempuan bangsawan yang telah pasrah diri menjadi biksuni itu. Tidak seperti Kyai Wirota Wirogati, juga tidak seperti yang dialami Kyai Pawagal sekarang.
Ibu Suri melewati pintu gerbang kematian dengan mulus. Sejak Mahapati Gajah Mada merasa dadanya meluap, tawaran yang dilontarkan Kanuruhan Gajah Enggon itu harus ditimbangnya dengan baik. Sebagai orang yang memiliki cita-cita sangat tinggi, Gajah Mada yakin dapat memanfaatkan kemampuan luar biasa yang akan diwarisinya dari Kiai Pawagel itu untuk makin menyempurnakan upaya dan kerja keras yang telah dilakukannya. Kemampuan luar biasa tersebut dapat membantunya mewujudkan semua cita-citanya selama melebarkan wilayah Majapahit. Mahapati Gajah Mada melihat ada banyak sekali rintangan yang berasal dari orang-orang setempat yang memiliki kadikdayaan luar biasa. Bali adalah gudang orang-orang yang memiliki kemampuan langka macam itu. Hanya dengan siasat dan perhitungan yang matang, Bali dapat dikuasai. Apalagi Gajah Mada telah menerima kabar bahwa saat ini Tumenggung Nala sedang bekerja lebih keras untuk menguasai Dompo di Sumbawa. Prajurit penghubung yang baru saja datang melaporkan bahwa cara berperang orang Dompo sangat aneh. Mereka lebih suka berperang malam hari disertai ribuan, bahkan mungkin jutaan kunang-kunang yang membingungkan. Namun demikian, menurut laporan prajurit penghubung itu, keadaan masih bisa diatasi. "Aku bersedia," jawab Gajah Mada dengan suara tertelan. Betapa terkejut Gajah Enggon memperoleh jawaban itu. "Aku bersedia," ulang sang Maha Mantri Mukya Empu Mada agak tegas. Selangkah Gajah Enggon lebih mendekat, air laut kembali mengguyur kakinya. "Kalau aku bersedia, Kanuruhan Gajah Enggon," ucap Gajah Mada dengan nada suara rendah berwibawa, "tidak atas nama keserakahanku. Namun, menurutku, harus ada orang yang berkorban untuk kakek mertuamu. Kalau tidak ada yang berani berkorban, betapa ngeri membayangkan penderitaan yang akan dialami Kiai Pawagel. Itu sebabnya aku bersedia. Kulakukan itu bukan dalam rangka menguasai kemampuan itu, namun untuk menolong beliau." Kanuruhan Gajah Enggon melangkah lebih dekat dan meraih lengan Gajah Mada untuk diguncang dengan amat kuat. Kesanggupan Gajah Mada mengorbankan diri itu sungguh melegakan hatinya. Kesanggupan Gajah Mada itu akan menjadi pintu pembebas bagi Kiai Pawagel dari penderitaan yang sebagaimana diramalkan Ibu Suri Gayatri. Jika dibiarkan, akan berkepanjangan. Bagi menjawab kesediaan Gajah Mada, dari arah timur tiba-tiba kembali terdengar suara gemeresak. Udara yang tersedia berlimpah ruah di tempat tidak jauh dari muara sungai kecil itu tiba-tiba terangsang untuk saling membelik dan memilih. Kemudian bergerak dengan cepat menyemburatkan air sungai yang dilintasinya. Makin lama ukuran angin lesus itu makin besar. Dari yang semula hanya sebesar pohon pinang berlipat menjadi lebih besar dari ukuran pohon kelapa dan makin berlipat lagi. Kemunculan angin lesus itu sangat mengganggu. Di balik lebatnya pohon pandan, segerombolan burung emprit yang sedang berlindung untuk menghabiskan malam dan menunggu datangnya esok bubar maut. Rombongan emprit itu semburat dan masing-masing berusaha mencari selamat. Pun seekor ular berwarna hijau yang sedang merayap dan berniat menerkam pasangan burung sikatan yang ikut bertengger di sebuah dahan. Rontok nyali ular itu mendengar suara yang sedemikian mengerikan. Ular hijau itu melorot dan buru-buru mencari selamat. Di sudut pembaringan, Rai Sunelo memegang lengan kakeknya dengan hati yang benar-benar berantakan. Kiai Pawagel menggeliat menahan sesuatu yang seperti hidup dan menggunakan tubuhnya sebagai tempat tinggal. Dari tenggorokannya yang kering keluar suara yang bikin miris. Matanya membeliak, kehilangan warna hitamnya. Bola mata yang berbalik itu hanya menampakkan bagian putihnya saja. "Duh, Yang Widi," Rai Sunelok merintih dengan suara serak. "Janganlah kau siksa kakekku dengan keadaan seperti ini. Jika telah tiba waktunya, cabut saja nyawa kakekku." Sesuatu yang hidup di tubuh Kiai Pawagel itu
rupanya tidak mau keluar dari raga tempat tinggalnya begitu saja sebelum menemukan raga baru. Tergambar hal itu dengan nyata dari geliat liar tubuh yang amat tua itu, seolah nyawa yang akan oncat itu dipertahankan dengan sekuat tenaga. Hal itu karena sesuatu yang numpang tinggal di raga orang itu akan ikut mati jika tubuh yang ditempati tak lagi bernafas. Di luar rumah, angin lesus yang dihadapi Gajah Mada makin lama makin membesar. Namun hal itu tidak menyurutkan Gajah Mada untuk menyongsongnya. Dengan ayunan kaki mantap, Mahapati Gajah Mada justru mendekati angin lesus itu. Pusaran angin lesus itu bagi bernyawa, bahkan seperti sedang menunggu Gajah Mada. Beliung itu meliuk di tempat, menyemburatkan apapun, menyemburatkan tanah dan pasir, menyemburatkan air di muara sungai, dan melempar batu-batu serta batang kayu yang hanyut di muara itu. Dengan jantung berdebar, Kanuruhan Gajah Enggon memperhatikan Mahapati Gajah Mada yang telah berdiri tegak. Gajah Mada tak peduli pada rasa sakit yang ditimbulkan sangatan pasir dan kerikil yang menghajar tubuhnya. Layak diyakini angin lesus itu punya kehendak, bahkan mungkin memiliki nyawa. Pusaran angin amat deras itu bergerak lebih mendekat lagi, makin dekat dan siap menghilas. Akhirnya seperti harimau yang merasa korban yang akan disergap telah berada di ruang jangkauannya, angin lesus itu mendadak menyergap melalui gerakan berputar. Gajah Mada yang telah mempersiapkan diri serasa mengubah dirinya menjadi seekor gajah. Kakinya menancap di bumi, ubar maut gelung-geling Gajah Mada karena tali pengikatnya terlepas. Namun, Gajah Mada bagaikan orang yang tidak peduli apapun, mati sekalipun. Dengan tekad yang telah bulat, ia menyediakan diri menjadi wadah baru bagi sumber kekuatan yang menjadi penyebab terlahirnya angin lesus itu. Tiba-tiba Gajah Mada merasakan impitan yang luar biasa. Tekanan yang berkesanggupan meretakkan dinding kepala itu harus dilawannya dengan keras. Akan tetapi yang dihadapi Mahapati Gajah Mada adalah sebuah kekuatan yang tanpa batas. Makin kuat pula Gajah Mada memberikan perlawanan. Makin kuat pula angin lesus itu menekannya. Gajah Mada merasa sampai pada batas tertentu, kekuatan pusaran angin yang memberi tekanan dahsyat itu akan meretakkan kepalanya, menyebabkan isi otaknya berhamburan semburat bersama pasir. Akan tetapi, Kyai Pawagal benar-benar tertolong oleh keadaan itu. Kakek tua itu merasa pintu gerbang kematian telah terbuka dan tinggal memasukinya. Ketika kesempatan yang lama dirindukan itu datang menghampirinya, Kyai Pawagal tak perlu menunggu waktu untuk menggapainya. Rayi Sunelo dan Gajah Sagara melihat lewat tarikan nafas yang panjang sekali lepas sudah kehidupan dari jasad yang menjadi tempat tinggalnya. Tarikan nafas itu tak berlanjut, tubuh tua dan renta itu benar-benar membeku. Dengan amat tegang, Gajah Sagara memperhatikan jasad kakek buyutnya. Dalam keadaan yang sebangun, Nyai Rayi Sunelo memegang kaki kakeknya. Para prajurit pengiring Gajah Mada dan pasangguhan Gagak Bongol pun memperhatikan apa yang terjadi dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat itu. Pada saat yang demikian, Gajah Mada yang akhirnya tak mampu melawan angin lesus itu tersiap dan terputar tubuhnya dengan amat kasar, kemudian terlempar dengan keras ke arah ombak yang datang menggulung. Bubar maut angin lesus itu tidak meninggalkan jejak. Kanuruhan Gajah Enggon tanggap terhadap keadaan, maka dengan sekencang-kencangnya ia berlari melawan gulungan air yang memuih. Bertumpu pada kakinya, ia meloncat dan ambyur, kemudian berenang sekuat-kuatnya dan berusaha menggapai tubuh Mahapati Gajah Mada yang timbul tenggelam dipermainkan air. Gajah Enggon berhasil meraihnya, kemudian membawanya berenang ke tepi. Kekuatan angin lesus yang melibasnya itu rupanya mampu memaksa Mahapati Gajah Mada untuk tidak sadarkan diri. Akan tetapi Kanuruhan Gajah Enggon merasa ada hal yang lebih penting daripada keadaan Gajah Mada itu.
Setelah menyeret Gajah Mada dan menyandarkan ke punggung sebuah perahu, Gajah Enggon berlari sekencang-kencangnya. Begitu menghambur masuk ke dalam rumah, ia dapati istrinya, dia membeku. Gajah Sagara juga dia membeku, sebagaimana pasangguhan Gagak Bongol dan para prajurit yang berjejal di ruang itu. Semua membeku. Yang buyut sudah pergi. Hening itu dipecahkan Gajah Sagara. Gajah Enggon bergegas mendekat dan memperhatikan keadaan kakek mertuanya dengan seksama dan penuh perhatian. Nyai Rahi Sunelo berusaha keras untuk tegar dan menerima keadaan itu sebagai pilihan terbaik. Kakeknya telah tiada, itu lebih baik daripada masih hidup, tetapi menderita. Nyai Rahi Sunelo menghapus air matanya dan berupaya menghapus semua duka dari raut wajahnya. Demikian pula dengan Gajah Sagara. Pada mulanya, ia mengalami kesulitan menerima kenyataan harus berpisah dengan kakek buyut yang sangat dicintainya. Akhirnya Gajah Sagara menyadari bahwa kematian jelas keadaan yang lebih baik bagi Kiai Pawagal. Gajah Sagara yang kemudian menengadah memperhatikan atap rumah adalah dalam rangka membayangkan bagaimana nyawa kakek buyutnya melayang dan mungkin memperhatikan tubuh yang telah ditinggalkan. Jiwa yang melayang makin tinggi dan mampu menembus apapun itu serasa melambaikan tangan pada tubuhnya, kepada cucunya dan kepada cucu buyutnya. Kanuruhan Gajah Enggon, aku ikut berbelasungkawa, kata Pasungguhan Gagak Bongol membangunkan Kanuruhan Gajah Enggon dari lamunannya. Gajah Enggon mengangguk. Nyai, lanjut Pasungguhan Gagak Bongol, aku ikut berduka dengan kematian Kiai Pawagal. Aku panjatkan doa, semoga di kehidupan lain Kiai Pawagal memperoleh tempat yang layak sesuai dengan pengabdiannya. Nyai Rahi Sunelo mengangguk, namun tidak satu kalimat pun keluar dari mulut perempuan itu. Juga ketika tiba giliran satu persatu para prajurit pengawal Gajah Mada ikut menyampaikan belasungkawanya. Dengan tegar Nyai Gajah Enggon dan Gajah Sagara menerimanya adalah Kanuruhan Gajah Enggon yang tak tenang karena ia satu-satunya orang yang menyimpan dan mengetahui rahasia terkait dengan kematian kakek mertuanya. Di sela waktu yang ada, ia bergegas menemui Gajah Mada yang masih lunglai bersandar perahu. Gajah Mada yang semula berada dalam keadaan pingsan itu telah siuman dan pulih kesadarannya. Gajah Mada masih merasakan jejak rasa sakit bukan kepalang akibat impitan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang nyaris meretakan dinding kepalanya dan meremukkan tubuh serta tulang belulangnya. Mahapati Gajah Mada beruntung karena impitan pusaran angin itu tak sampai menghancurkannya. Bagaimana keadaanmu? Tanya Gajah Enggon. Gajah Mada berusaha bangkit, tetapi tidak mampu. Tadi ada orang, ucapnya. Apa yang dikatakan Mahapati Gajah Mada itu menyebabkan Gajah Enggon kaget. Ia menoleh ke belakang, bahkan menebar pandangan matanya ke segala penjuru. Akan tetapi, orang yang dimaksud Gajah Mada tidak tampak batang hidungnya. Coba kau susul dia, pinta Gajah Mada dengan tersengal. Gajah Enggon agak bingung. Kemana arahnya? Balas Gajah Enggon. Akan tetapi sekedar mengangkat tangan untuk mengarahkan telunjuk rupanya merupakan pekerjaan yang sulit bagi Gajah Mada. Tenaganya bagaikan dikuras habis. Kanuruhan Gajah Enggon yang tanggap berhadap keadaan segera bertindak. Dengan cepat ia berlari menuju arah yang dikehendaki Gajah Mada. Akan tetapi Gajah Enggon bergegas berhenti. Ia menemukan sebuah kejanggalan yang menyebabkannya merasa tak harus melanjutkan larinya. Gajah Enggon memperhatikan tepian pantai berpasir yang terlihat jelas sampai jauh karena siraman cahaya bulan. Gajah Enggon berbalik. Tidak ada jejak kaki di atas pasir, tidak ada siapapun, kata Gajah Enggon yang telah kembali. Gajah Mada tersengal. Dengan susah payah ia berusaha menguasai diri. Dibantu Kanuruhan Gajah Enggon, Gajah Mada berusaha sekuat tenaga untuk bisa berdiri. Ini benar-benar pengalaman tergila yang pernah aku alami, ucap Mahapati Gajah Mada sambil berusaha berbalik dan memperhatikan sebuah arah. Gajah Enggon bergeser dan menempatkan diri berdiri tepat di depan Gajah Mada. Kau merasa yakin melihat seseorang? Tanya Gajah Enggon.
Ya, jawab Gajah Mada sambil mengangguk tegas. Gajah Enggon termangu sejenak, namun sebuah pemberitahuan telah disiapkan. Kyai Pawagal sudah tidak ada, ucapnya datar. Mahapati Gajah Mada balas memandang Gajah Enggon dengan tatapan mata tidak kalah tajam. Bahkan serasa akan lepas bola mata laki-laki berwajah tebal itu. Terima kasih karena kau telah membantu Kyai Pawagal terbebas dari belenggunya. Jika aku tidak salah menebak, orang yang kau lihat itu mungkin Kyai Pawagal dalam wujud badan halusnya. Sama sekali tidak ada jejak kaki di arah yang kau lihat itu. Lanjut Gajah Enggon. Namun, Gajah Mada memiliki alasan untuk menolak pendapat Gajah Enggon itu. Kemunculan orang itu bukan untuk yang pertama kalinya. Pada suatu ketika di masa lalu, Gajah Mada pernah berurusan dengannya. Mengapa pula orang yang tak dikenal itu tiba-tiba hadir di ujung galuh? Wajah orang yang menampakkan diri dengan cara aneh itu masih wajah yang sama. Akan tetapi semua rasa penasaran itu hanya disimpan dalam hati. Mahapati Gajah Mada sama sekali tidak berniat berbagi. Bahkan sampai kapanpun, untuk rahasia yang satu ini, ia tidak berniat berbagi. Pertemuannya dengan orang tak dikenal itu akan menjadi rahasia yang akan disimpannya sendiri. Kyai Pawagal sudah tidak ada, ulang Gajah Mada perlahan. Kanuruhan Gajah Enggon mengangguk mempertegas apa yang ia sampaikan.